Ganti nama. Karena kita akan menyerbu bank itu dalam 2 gelombang, kau kutunjuk sebagai ketua tim 1, kata debut pada Honorun. Siap bos. Anggotamu Dinah, Junilah, Sobri, dan Handai. Kau anggap itu sebagai kehormatan bos. Tim 2 akan menyerbu, kemudian membereskan segala hal yang tak becus dilakukan tim 1. Maka peran tim 2 sangat penting sehingga aku sendiri yang akan memimpinnya, kata debut. Post power syndrome. Rusip tunjuk tangan. Ada apa sih? Begini bos, apa perlu kita ganti nama? Maksudmu? Ya masa perampok bang namanya Sobri, Nihe, Tohirin. Nama kau sendiri Resip. Tak terima Sobri, lalu mereka bertengkar lagi. Usul yang bagus Sip, tapi kurasa tak perlu asal kalian perhatikan ini. Kesalahan penjahat amatir adalah sering tak sengaja menyebut nama asli kawannya selama beraksi. Nanti kalau kelepasan menyebut nama asli, harus cepat-cepat ditambahi bunyi akhiran nama yang umum. Misalnya Man, Wan, Din, No, atau To. Paham? Semua mengangguk-angguk tanda paham dan kagum sebab akhirnya ada juga usul yang sedikit pintar dari bos debut. Dan kau Sob, kau kutunjuk sebagai juru bicara. Kaulah yang akan berkomunikasi dengan sasaran. Mengingat IQ Sobri, semua heran akan penunjukan itu. Apalagi kalimat yang telah disusun debut itu tidaklah sederhana. Seperti ini tepatnya. Selamat sore menjelang senja, bapak-bapak, ibu-ibu, kami adalah perampok dan ini adalah perampokan. Jangan melakukan hal-hal yang bodoh sebab kami bersenjata. Ingat diri sendiri, orang tua, anak isteri, atau suami di rumah. Barang siapa bertindak bodoh akan menyesal di kemudian hari. Lakukan apa yang kami minta, serahkan semua kunci-kunci. Tak perlu ada yang terluka. Bukan main panjangnya kalimat itu. Sobri mencobanya dan seperti dicemaskan oleh semua orang. Semakin dia mengulang kalimat itu, semakin dia salah. Mengapa kau tunjuk Sobri sebagai juru bicara Bun? Nama lengkapnya sendiri saja dia suka lupa. Terang-terangan Nihe komplain. Sebab suaranya nyaring macam radio rusak. Bercakap biasa saja dia macam menggertak. Terjawablah misteri mengapa debut menunjuk Sobri. Hafalkan luar kepala kalimat itu Sob. Karena kalimat itu akan memberi kesan bahwa kita adalah bandit profesional yang sudah terbiasa merampok. Bahwa kita tenang dan menguasai keadaan sehingga mereka tak berani gegabah. Siap bos. Pada rapat besoknya Sobri mendekati debut. Boleh aku minta izin bos? Minta izin apa? Tapi jangan marah ya bos. Minta izin apa? Ah nanti bos marah. Minta izin apa? Begini bos, adik parku sudah lama menganggur. Banyak anak, sulit ekonomi. Bolehkah kalau adik parku ikut juga merampok spaning debut? Jumlah kita sudah 10 sob. Itu sudah kebanyakan. Kita ini bukan rombongan studi banding DPRD. Kita ini mau merampok bank. OOB. Maaf komandan, aku bertemu lagi dengan 2 orang itu. Katanya mereka minta maaf waktu itu sudah terjadi kesalahpahaman. Mereka minta berjumpa lagi dengan komandan, kata Sersan. Teringat inspektur akan segopok duit belasan juta di dalam kantong kertas yang diserahkan perempuan cantik itu padanya. Kalau kau berjumpa lagi dengan mereka, tolong bilang, Sersan. Jika mereka berani-berani lagi melakukan apa yang mereka lakukan waktu itu, mereka akan langsung kutangkap karena mencoba menyuap aparat. Lalu mereka, termasuk wanita cantik itu, akan mengalami kejadian yang sangat tidak menyenangkan yang disebut proses verbal. Siap komandan. Bila juga pada mereka, dikira bisa disuap, aku merasa terhina. Kuharap para penyuap itu tahu borgol itu dingin, Sersan. Siap komandan. Kita fokus saja pada perampokan itu, Sersan. Semua gejala semakin mengarah ke sana. Gerak-gerik mul CS makin mencurigakan. Dan usah lagi kita berurusan dengan Dragonudin. Siap. Mengapa dan? Sebab dia selalu berada di bawah naungan minuman keras. True story. Dragon selalu tampak limbung karena mabuk. Dan jika tak limbung tapi segar, itu berarti dia lebih mabuk lagi. Sudah saatnya kita punya hukum yang dapat menindak orang yang menghabiskan waktu polisi, Sersan. Siap dan? Terakhir, inspektur melihat Dragon membeli teropong mainan anak-anak di kaki 5. Diikutinya Dragon diam-diam. Dari balik pohon bantan, Dragon meneropong mul yang lagi bercengkrama dengan kongsi-kongsinya nun di seberang jalan sana. Inspektur tak mengerti apa yang dilakukan Dragon. Apakah dia sedang mencari informasi atau dia terobsesi pada mul? Atau memang telah terbit sesuatu yang tak beres dalam dirinya? Sebaliknya, tanpa dukungan informasi yang memadai, tanpa ada yang percaya padanya, kecuali sersannya yang setia dan Dragon yang selebor, bahwa perampokan itu akan terjadi. Tinggallah inspektur ketar-ketir sendiri.
Sering dia berkeliling kota naik motor bebeknya, berhenti di tengah bundaran kota, melihat sekeliling, menduga-duga di manakah perampokan bersenjata itu akan terjadi. Usai dinas, dia mampir ke warung kopi, membayangkan berbagai skenario. Siapakah yang akan merampok? Apakah akan jatuh korban jiwa dalam perampokan nanti? Di tengah lamunannya, inspektur melihat coretan OOB di meja. Sering dia duduk di situ, maka dia kenal meja itu. Seseorang telah iseng mencoret-coret di situ. Kopi oh saja nong, pinta inspektur kemudian pada pelayan warung kopi itu. Baik pak. Sejurus kemudian kopi pesanannya tiba. Inspektur mengamati pelayan itu. Caranya memakai jilbab mengingatkannya pada putri sulungnya. Kau baru ya nong? Iya pak, baru 3 minggu bekerja. Siapa namamu nong? Aini pak. Tak sekolah kah? Sudah tamat pak. Tamat dari mana? SMA pak. Tak kuliah kah? Ah, inspektur sadar pertanyaan yang bodoh. Tidak ikut kursus kah misalnya? Aini tersenyum getir. Ingin dia menceritakan nasib pendidikannya. Teringat dia akan ayah dan adiknya. Terlalu pahit semua itu untuk diceritakan. Usai ngopi, inspektur membayar kopinya. Aini merogoh saku apronnya untuk mengambil uang kembalian. Bersama uang-uang kertas terbawa lipatan kertas lain. Inspektur melihatnya dan tahu lipatan kertas itu adalah brosur pendidikan universitas. Dia pernah melihat putri sulungnya membawa brosur seperti itu. Teringat lagi dia pada putrinya yang ingin sekolah tinggi. Ambillah kembaliannya Aini, untuk kau tabung agar nanti kau bisa ikut kursus menjahit atau kursus komputer. Terima kasih pak. Koreografi 1000 monyet. Cynthia bilang punya Facebook. Dibantu seorang muridnya, lekas-lekas guru akhir membuat Facebook. Yang terjadi selanjutnya adalah mulut guru akhir komat kamit tak jelas melihat foto profil Cynthia, macam artis Korea. Gara-gara foto itu guru akhir berguling-guling di jalan raya, bersimbah keringat, kumal berdebu-debu, lecet-lecet sedikit tak peduli. Disangka sakit ingatan biar saja, demi memberi contoh pada muridnya bagaimana gerak laku dan seringai seekor monyet. Tak pernah seumur hidupnya guru akhir mengalami sensasi berkesenian sehebat itu. Setelah berulang kali mengunjungi kebun binatang untuk mengamati kelakuan monyet, setelah melakukan perenungan artistik sambil menandaskan secangkir kopi jahe, setelah melompat-lompat, tersenyum, terharu, tertawa, dan bicara sendiri, akhirnya guru menemukan konsep koreografi kolosal yang disebutnya koreografi 1000 monyet. Setiap sore dia melatih murid-muridnya koreografi itu. Semangatnya meletup-letup, begitu pula semangat murid-muridnya. Sebab seperti dirasakan guru, rupanya selama ini mereka pun bosan setiap tahun. Sejak TK sampai SLTA, selalu berpawai menjadi dokter, insinyur, polisi, tentara, atau pilot. Tahun ini mereka ingin menjadi monyet. Mereka menari-nari, berjingkrak-jingkrak, berhuhu-huhu, bersorak-sorai, histeris, mengerung-ngerung marah. Melolong-lolong ketakutan, mengelepar di jalan raya, lalu menyanyikan himne yang pilu karena hutan mereka. Rumah mereka telah dibakar, dijadikan kebun kelapa sawit, dilululantakkan manusia yang tamak dan rakus. Lalu mereka bersorak-sorai lagi menggalang kekuatan untuk melawan manusia. Semua itu kawan, tak lain dari suatu koreografi yang mendebarkan. Pada saat yang sama, Nihe berlatih menyetir mobil dan Sobri berlatih menghafalkan redaksi gerakan perampokan. Selebihnya, 10 calon perampok bank rajin melatih harapan terakhir jika mereka di Uber yang berwajib, yaitu berlari. Pukul 5 pagi mereka berjanji berjumpa di jembatan di atas sungai Linggang. Pukul 4 subuh semua sudah hadir. Tak pernah mereka sedisiplin itu sebelumnya. Mereka berlatih lari menelusuri gang-gang pasar. Dina selalu berlari paling deras sebab dia terbiasa berlari di Uber-Uber polisi Pamung Praja. Tanpa mereka sadari, Nun di derbaga. Lebih subuh lagi, pukul 2 dini hari, sesosok bayangan berkelabat di samping kantor Syah Bandar. Bayangan lainnya tiarap di bawah pohon pinang hantu dekat gudang es. Kedua orang itu adalah inspektur dan sersan PRB. 2 hari sebelumnya mereka telah mendapat informasi tak jelas dari mana bahwa para perampok akan merapat di dermaga dini hari ini. Lelah, tegang dan cemas sersan mengantisipasi apa yang akan terjadi. Jaraknya dengan inspektur kurang dari 100 meter. Senyap, gelap, camar menjerit, angin berdesir, rembulan pucat mencekam. Yang dicemaskannya adalah jika jumlah perampok itu banyak bersenjata tajam atau malah bersenjata api. Jika mereka berani merampok, tentu mereka orang kejam yang tak pernah ragu bertindak. Sedangkan dia hanya berdua dengan inspektur. Bisa-bisa cilaka mereka semua ini.
Sersan teringat akan istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Tahu-tahu HP-nya bunyi Nokia. Halo, komandan. Halo, di sini Sersan PRB. Sudah tampakkah perampoknya, komandan? Tak ada jawaban, yang ada teriakan dari samping kantor Syah Bandar sana. Oi Sersan, sudah aku bilang, bisukan bunyi HP-mu itu. Kita ini sedang mengintai Sersan. Oh maaf komandan, aku lupa. Jadi bagaimana ini? Teriak Sersan. Ulangi lagi, bisukan dulu HP-mu, nanti kau telepon lagi. Siap, bisukan komandan. Sersan membisukan HP-nya, lalu tampak nama inspektur di layar. Halo komandan, di sini Sersan PRB. Sudah tampakkah perampoknya? Sudah Sersan, tengok arah pukul 4. Sersan menengok ROG-nya, lalu menengok ke arah dermaga. Lekas ke dermaga, perintah inspektur. Tak ambil tempo, Sersan bangkit dari posisi tiarap, mencabut pistol lalu pontang-panting lari ke dermaga. Tangan kiri pegang HP, tangan kanan pegang pistol. Sampai di sana sepi. Negatif komandan, tak ada siapa-siapa. Ulangi, negatif, tak ada siapa-siapa. Arah jam 2, mereka di sana, kembali ke gudang es. Siap gudang es. Pontang-panting lagi Sersan PRB kembali ke tempat tiarapnya tadi. Negatif, tak ada siapa-siapa komandan. Dermaga. Sersan, perampok di dermaga, lekas, tolong saya, Sersan, tolong. Siap, komandan. Sebenarnya Sersan sudah tak sanggup berlari bolak-balik antara dermaga dan gudang es. Sudah 4 kali paling tidak, napasnya tersengal-sengal, keringatnya bersimbah. Perutnya kaku sekaligus mual karena menggeber tenaga secara mendadak. Namun inspektur terdengar sedang dalam bahaya, tak ada pilihan lain. Dalam dunia polisi, partner adalah segala-galanya. Ini saatnya menggulung penjahat sekaligus menyelamatkan nyawa partner. Sersan terbirit-birit lagi berlari ke dermaga. Sampai di sana dia terkejut melihat sosok bayangan. Angkat tangan, jangan bergerak. Sersan membidik sosok itu dengan pistolnya. Sosok itu menyenter wajahnya sendiri dengan senter HP. Komandan? Ya, ini aku Sersan. Selamat kau lulus latihan penyergapan ini. Sersan PRB muntah-muntah.